Karena sekali bupati titip ditunggu aja, meski direkturnya bilang, "Hei jangan bilang-bilang, ya ini titipan bupati." Nanti ketemu DPR, "Hei jangan bilang-bilang ya, ini titipan bupati." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini menjelang perekrutan P3K di tahun 2023. Nah seperti apa untuk informasi yang terbaru langsung kita ke TKP teman-teman ya. Nah ini Menpan RB curhat honorer membludak karena banyak orang titipan teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Menpan RB ya, Pak Abdullah Azwar Anas mengungkap ada fenomena pegawai titipan yang membuat tenaga honorer di kementerian atau lembaga membludak teman-teman ya. Nah, Anas menceritakan pengalaman yang ia temukan saat menjadi Bupati Banyuwangi 2 periode, yakni pada 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Nah, menurutnya fenomena menitip adalah godaan bagi para pemimpin daerah, teman-teman ya. Nah, ini fenomena yang sangat ramai, teman-teman ya. Memang ya banyak titip menitip, teman-teman ya. Nah, ini Bapak Ibu Bupati kalau menerima terus pegawai titipan, apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga, saudara, "Hei, apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu?" Itu godaan-godaannya teman-teman ya. Nah, lanjut. "Hei, apa gunanya kalau jadi sekda teman-teman ya, sekretaris daerah, kalau adik mamamu pun enggak bisa kau bantu?" Yang gini-gini nih akhirnya 1 tambah 1 akhirnya 50 orang dengar titip semua teman-teman ya. Anas menegaskan dirinya tak pernah sekalipun memasukkan pegawai titipan selama 10 tahun menjadi orang nomor 1 di Banyuwangi. Ia tak keberatan jika ada yang mengecek langsung terkait ucapannya itu teman-teman ya. Nah, karena sekali bupati titip ditunggu aja, meski direkturnya bilang, "Hei jangan bilang-bilang, ya ini titipan bupati." Nanti ketemu DPR, "Hei jangan bilang-bilang ya, ini titipan bupati." Akhirnya semua orang nitip teman-teman ya. Nah, meski begitu, ia mengakui sempat membuat kesalahan selama menjadi Bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD beberapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja, teman-teman ya. Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ini kan kadang honorernya enggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan teman-teman ya. Beruntung saat itu dirinya mendapatkan surat dari Kemenpan RB yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Surat yang diteruskan dari Sekda Pemprov Jatim kepadanya itulah yang menjadi acuan evaluasi honorer teman-teman ya. Nah, karena memang fenomena seperti ini banyak sekali ya. Tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain juga seperti ini. Nah, memang nantinya juga dari pemerintah sudah ada surat yang nantinya tidak ada perekrutan lagi untuk tenaga honorer teman-teman ya. Nah, pada akhirnya meski ada usulan honorer dari tokoh tertentu hingga DPR, Anas menolak dengan berpedoman pada surat tersebut. Bahkan, seluruh tenaga honorer di instansinya saat itu dites ulang menggunakan sistem komputer assisted test ya atau CAT. Nah, pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer. Kebijakan ini ditekan saat Mendiang Djadjokumolo masih menjabat sebagai Menpan RB teman-teman ya. Rincian keputusan penghapusan honorer itu tertuang dalam surat Menteri PNRB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah nomor B/165 MTTSM.02.03 2022
tertanggal 31 Mei 2022 teman-teman ya. Ini muncul wacana pegawai negeri sipil part-time untuk menggantikan para honorer. PNS paruh waktu itu akan masuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, di mana detailnya masih dibahas dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, teman-teman. Ya, nah seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, Kota Semarang ya, Kominfotik, ini ada info lagi teman-teman ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Pak Abdul Azhar Anas ya, bicara nasib tenaga honorer pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang ke-16 tahun 2023 yang berlangsung di Gor Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, dalam sambutannya, Anas mengatakan saat ini tengah menyelesaikan Undang-Undang ASN ya. Sesuai perintah Presiden RI, tidak akan ada pemutusan hak kerja atau PHK massal bagi 2,3 juta non-ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, para non-ASN ini telah memberikan pengabdian yang luar biasa dalam membantu pelayanan publik. Tanpa mereka, pekerjaan kita mungkin tidak akan maksimal, teman-teman. Ya, nah, jadi memang ini masih perancangan ya untuk Undang-Undang ASN. Kemarin juga ada daftar inventarisasi masalah tentang Undang-Undang RUU ASN ya. Nantinya akan didilkan ya, dan nantinya sebagai jalan tengah ya nantinya untuk tenaga honorer dan pemerintah, teman-teman ya. Nah, sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Zukri Suratinoyo yang turut hadir pada acara itu, dalam wawancaranya berharap akan ada solusi untuk kelanjutan nasib tenaga honorer ini, khususnya honorer yang di lingkup Pemprov Gorontalo yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang. Sebelumnya sudah pernah disampaikan ada beberapa pilihan terkait bagaimana menyelesaikan masalah non-ASN ini. Tapi Menpan RB sudah menyampaikan dalam waktu dekat Undang-Undang ASN akan segera diselesaikan yang akan mengatur bagaimana nasib tenaga non-ASN ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita doakan saja nantinya akan berpihak kepada honorer yang dimudahkan untuk menjadi P3K maupun PNS, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kita akan update terus tentang perkembangan kabar CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.